Hello Indonesia, this is your captain speaking. Tahukah kalian di balik euforia kemenangan Persib Bandung atas Western Sydney Wanderers malam itu, di balik sorak-sorai, tawa dan nyanyian para bobotoh yang menggema di stadion, ada satu sosok yang berdiri dalam diam, menyimpan pilu di balik senyum. Seseorang yang tidak bersorak, tak melonjak, juga tak ikut berpesta. Dialah sang pelatih Boyan Hodak. Malam itu bukan hanya menjadi pertandingan persahabatan, bukan juga hanya momen launching tim kebanggaan Jawa Barat, tapi juga menjadi malam penuh kekhawatiran karena Persib kembali kehilangan pilar penting akibat cedera. Usai Sadil Ramdhani tumbang dalam Piala Presiden, kini giliran Ramon Tange, striker harapan yang disiapkan sebagai penerus David da Silva, terpaksa harus ditandu keluar lapangan dalam kondisi yang membuat stadion terdiam. Memang belum ada rilis resmi tentang tingkat keparahan cedera Ramon, namun tatapan kosong Boyan Hodak malam itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Ini bukan hanya tentang cedera seorang pemain, ini adalah tentang beban dan tekanan yang perlahan menindih pundaknya. Karena dia tahu musim depan bukan musim biasa. Akan ada kekuatan-kekuatan besar, tim-tim dengan dana yang amat besar, yang tim-tim itu seperti bersumpah untuk menjatuhkan tahta sang raja. Namun saat tim-tim itu membangun tim dengan uang, Boyan justru diuji dengan luka dan kehilangan. Apakah Boyan Hodak mampu menjaga mahkota Persib? Atau ini adalah awal dari perang memperebutkan tahta yang jauh lebih berat? Maka Icam Sport akan membedah semua ini. Dari taktik, krisis cedera, hingga kekuatan besar yang dengan jelas ingin menjatuhkan Maung Bandung. Karena kita tidak sedang menonton sebuah pertandingan, kita sedang menyaksikan awal dari pertempuran Boyan Hodak dalam mempertahankan martabat. Musim ini para penantang tak lagi bersembunyi. Malut United, Dewa United, dan Persija Jakarta. Tiga kekuatan besar yang tiga nama itu seperti bersumpah untuk satu hal, yaitu menghentikan dominasi Persib Bandung. 2 musim berturut-turut Persib menyandang gelar Raja Liga 1 bersama pelatih asal Kroasia, si pelatih penuh strategi yaitu Boyan Hodak. Persib sungguh menggila. Persib tak hanya mengalahkan tapi mendominasi kejuaraan. Tapi kini para rival mulai bangkit. Dan mereka tak datang untuk bermain, tapi mereka datang untuk mengkudeta Persib. 25 Juli 2025, hari itu sebuah kekuatan dari timur resmi membuka wajah aslinya Malut United. Tim merah yang musim lalu mengamuk dan finish di posisi ketiga, kini terang-terangan menantang sang juara. Mereka tak puas hanya menjadi penonton saat Persib berjaya. Mereka jelas tampak haus, lapar, dan mereka siap untuk menggigit. Cara mereka mengejutkan. Bahkan jika tak berlebihan, ini layak disebut gila. Tanpa banyak scouting atau drama transfer, tak perlu buang waktu untuk eksperimen, mereka memilih cara paling mematikan, yaitu menyalin DNA juara Persib Bandung. Ya, mereka tak mau repot menciptakan resep kemenangan sendiri. Mereka tinggal ambil dari sang juara, lalu memakainya untuk menghancurkan sang pencipta. Malut United kini adalah ancaman nyata. Tim ini tak lagi hanya sekadar ingin ikut laga, mereka ingin membawa trofi ke tanah Maluku. Dan satu-satunya jalan ke sana adalah dengan menjatuhkan Maung Bandung dari singgasananya. Pertanyaannya sekarang, apakah Boyan Hodak mampu melindungi mahkota emas milik Persib dari badai yang datang dari segala penjuru? Atau apakah musim depan akan menjadi sejarah baru dengan judul jatuhnya sang raja oleh para kloningan DNA-nya sendiri? Mungkin kalian menganggap ini berlebihan. Tapi cobalah buka mata lebar-lebar dan lihat dengan kepala jernih. Apa yang dilakukan Malut United ini bukan hanya manuver transfer biasa. Ini adalah operasi perebutan kekuasaan yang nyaris tanpa malu-malu. Sungguh tak tanggung-tanggung, mereka mencabut satu persatu sosok pilar yang selama ini menjadi pondasi kejayaan Persib Bandung. Gustavo Franca, seorang Brazilian yang menjadi tembok pertahanan Maung Bandung. Pemain yang berhasil Boyan Hodak poles sehingga masuk dalam Best 11 Liga 1 musim lalu. Kini sudah Malut United culik dan amankan di barisan mereka. Lalu siapa lagi? David da Silva. Sang bomber Brazil juga. Penyerang nomor 9 yang setiap kali Persib terdesak, dialah yang menjadi pemecah kebuntuan. DDS itu mesin gol.
Dialah salah satu pilar penting si pembawa mahkota back-to-back champions ke tanah Bandung. Tapi yang terjadi, David da Silva pun tak kuasa menolak rayuan Malut United. Belum selesai, Tyrone Del Pino, pemain yang dulu bukan apa-apa bahkan bukan siapa-siapa. Pemain yang juga pernah digelari menjadi salah satu produk peninggalan gagal Luis Milla, namun di tangan Boyan Hodak pemain ini menggila. Bahkan secara tak disangka-sangka, berhasil menyabet gelar The Best Player Liga 1 musim lalu. Indonesia 11. Tyrone Del Pino. Tyrone Del Pino. Tyrone Del Pino, Persib Bandung. Sosok yang di setiap sentuhannya selalu menciptakan teror bagi tim manapun yang mencoba menghalangi laju Persib di musim lalu. Kini ia pun telah berseragam Malut United. Dan puncaknya, pemain yang dikenal setia, yang namanya tak hanya sekali dua kali diteriakan seisi stadion, yang berkali-kali juga ia meneteskan air mata di stadion itu karena cintanya pada Persib Bandung. Pemain yang tak sekadar mencintai klub, tapi mencintai bobotoh dengan jiwanya. Dan dengan semua itu, ia pun tak mampu menolak pinangan dari Malut United. Ya, dialah Ciro Alves. Bayangkan saja, 4 pemain, 2 diantaranya masuk base 11, yaitu Gustavo dan Del Pino. Satunya menjadi striker yang paling buas di Liga 1, yaitu David da Silva. Satunya lagi adalah salah satu winger paling menakutkan di Liga 1, yaitu Ciro Alves. 4 pilar, 4 ruh, juga 4 DNA utama kejayaan Persib Bandung yang keempat-empatnya pula diserap hidup-hidup ke markas Malut United. Ini bukan transfer, tapi mirip seperti operasi perampasan. Ini seperti menyalin dokumen rahasia dengan cara yang legal, mengambil formula juara yang sudah teruji, lalu menyuntikannya ke tubuh baru yang begitu haus akan juara. Mereka tak mau repot membangun dari nol, mereka juga tak mau menunggu waktu. Mereka ingin jalan pintas, dan mereka jelas terang-terangan ingin tahta. Ini bukan hanya kisah tentang perpindahan pemain, ini adalah deklarasi perang dari kekuatan baru untuk sang raja. Coba bayangkan, 4 ex pemain Persib Bandung saja sudah cukup untuk membuat supporter Persib mengerutkan dahi, membayangkan betapa kuat, betapa cepat, dan betapa superiornya barisan yang kini dimiliki Malut United. Namun ternyata itu belum semuanya, karena di balik barisan mega bintang itu masih ada senjata rahasia. 2 bersaudara berkaki kilat milik timnas Indonesia. Mereka adalah Yakob dan Yance Sayuri. 2 maut asal Papua yang terkenal dengan kecepatan, skill individu mumpuni, dan kejeniusan di dalam lapangan. Kini mereka pun bersatu dalam misi besar, bukan sekadar menang, tapi untuk mendominasi, menghancurkan, dan menenggelamkan siapapun yang berani berdiri di jalur mereka. Namun ternyata itu pun masih belum cukup juga. 1 DNA juara Persib masih ada di sana. 1 cinta lama Persib yang kini berbalik arah. 1 nama yang masih hidup dalam relung hati bobotoh. Ya, dialah Freds Butuan. Pemain yang ikut mengantarkan Persib meraih gelar juara musim 2023-2024. Yang kini juga mengenakan jubah merah Malut United. Kalian bayangkan saja, sebuah tim yang musim lalu hanya menyandang tim promosi, justru tiba-tiba berhasil finish di posisi ketiga. Dan kini mereka datang dengan armada monster. Ciro Alves, Gustavo Franca, David da Silva, Tyrone Del Pino, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Freds Butuan. Apakah ini sekadar proyek ambisi, atau ini benar-benar telah menjadi mimpi buruk bagi Persib? Yang lebih menakutkan bukan hanya kekuatan mereka, tapi informasi yang mereka bawa. Karena mereka bukan hanya pemain hebat, mereka adalah mantan orang dalam. Mereka tahu rahasia dapur Persib Bandung. Mereka tahu celah-celah tersembunyi. Dan sedikit banyak mereka pun tahu apa titik lemah seorang Boyan Hodak. Dan inilah tantangan terbesar untuk sang pelatih, Coach Boyan Hodak. Bagaimana menjaga kapal dalam mengarungi badai saat ombaknya datang dari tangan mantan awak kapal sendiri. Namun di balik semua kekuatan yang dikumpulkan Malut, ada satu kesalahan fatal yang mereka buat. Mereka memang berhasil membawa pulang peluru-peluru terbaik, tapi mereka lupa satu hal. Mereka tak membawa sang penembak jitu. Karena sniper itu masih berdiri tegak di pinggir lapangan stadion GBLA. Namanya Boyan Hodak. Dan dialah satu-satunya yang tahu bagaimana mengarahkan peluru itu melesat secara sempurna ke target bernama juara. Namun kisah ini tak berhenti di Malut United. Karena di balik bayang-bayang kekuatan tim Timur, ada satu pasukan yang bergerak diam-diam, Dewa United. Sebuah klub yang baru 3 musim mencicipi panasnya kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Namun pergerakannya sangat cepat. Mereka belajar, mereka membaca situasi, dan yang lebih penting, mereka sadar
Liga 1 bukan cuma soal permainan, tapi medan tempur kekuatan, perang urat syaraf, dan strategi di balik layar. 2 musim terakhir, Dewa United telah habis-habisan membangun pasukan. Pemain-pemain bintang telah berdatangan. Dana sudah mengalir tanpa batas, dengan ambisi yang menggema di setiap ruang ganti. Namun hasilnya nihil. Gelar juara masih sebatas bayangan. Dan di titik itulah mereka sadar sesuatu yang sangat penting. Hal yang juga tengah disadari oleh Malut United. Bahwa membangun tim superior saja tidak cukup. Di Liga 1 untuk jadi juara, kau tak hanya harus kuat, tapi juga harus menjatuhkan siapa yang paling kuat. Dan siapa musuh yang layak dijadikan target utama, jelas Persib Bandung. Ya, sang juara 2 musim beruntun, klub yang telah diakui menjadi sang raja, sang simbol kekuatan Liga Indonesia. Dan dari sinilah dimulai babak paling gelap dari strategi mereka. Permainan yang tak dimainkan dengan bola, tapi dengan manuver senyap, tekanan tak kasat mata, dan perebutan diam-diam dari balik tirai bujuk rayu yang akrab dikenal dengan nama negosiasi. Mereka tak frontal, tapi mereka menyusup. Dewa United itu adalah tim yang mengamati. Mereka mencatat, dan mereka menunggu saat yang tepat untuk menusuk jantungnya langsung. Jika Malut United mengincar 4 pilar kokoh milik Persib, maka Dewa lebih sadis. Mereka mengincar organ paling vital Maung Bandung. Ya, dialah Nick Kuipers, pemain bertahan asal Belanda, sang ikon kesetiaan, yang telah 6 musim bersama Persib Bandung, yang telah melewati badai dan berdiri di tengah kobaran semangat bobotoh. Kita tak tahu negosiasi apa yang mereka sodorkan, tapi hasilnya jelas, bahkan lambang kesetiaan pun akhirnya roboh. Dan tak hanya itu, satu fondasi lain pun ikut goyah, Edo Febriansyah, pilar yang selama ini menjadi benteng juara Persib, juga pada akhirnya pun berseragam Dewa United. 2 nama besar, 2 kekuatan inti dari back-to-back champions-nya Maung Bandung, kini telah dijinakkan menjadi kekuatan rival yang menantang singgasana Persib. Dan jika kalian mengira perang ini hanya antara Persib, Malut, dan Dewa, maka kalian lupa satu nama besar yang sedang menyusun kekuatannya dalam diam. Mereka adalah Persija Jakarta. Macan Kemayoran memilih jalur berbeda. Bukan frontal seperti Malut, bukan menyusup seperti Dewa. Persija memilih diam, tapi diam yang menakutkan serta penuh perhitungan. Dulu, mereka adalah tim yang keras kepala dalam urusan transfer. Saat semua klub Liga 1 gila-gilaan memburu pemain asal Brazil, Persija justru menantang arus. Mereka menyisir Eropa, mencoba peruntungan dari benua biru, tapi kenyataan pahit mengubah segalanya. Strategi itu gagal total, dan akhirnya mereka menengok ke arah rival mereka, Persib Bandung. Persib sukses besar dengan kekuatan Brazilnya, dan kini Persija pun mengikuti jejak itu, tapi dengan cara yang lebih ekstrim. Gustavo Almeida, Alano Lima, Alan Cardoso, Thales Lira, dan Gustavo Franca. Deretan nama yang tak hanya berpaspor Brazil, tapi bermental petarung. Dan Persija menyempurnakan semua itu dengan merekrut Carlos Eduardo, kiper asal Brazil, menggeser sang kapten lama Andri Tani ke bangku cadangan. Mirip sekali dengan cara Persib di 2 musim terakhir, yaitu memberikan peran penjaga gawang kepada pemain asing. Tak cukup sampai di situ, bahkan pelatih kepala mereka kini berasal dari tanah Samba, Mauricio Souza, sang pelatih yang membawa aroma sepak bola Brazil langsung ke ruang taktik Macan Kemayoran. Dan seakan ingin mengunci semuanya, mereka menaruh 2 pemimpin di lini belakang, Jordi Amat dan Rizky Ridho. 2 palang pintu yang tak hanya tangguh, tapi juga pemilik DNA Timnas Indonesia. 2 dinding kokoh yang tak akan mudah diterobos oleh siapapun. 2 dinding polesan dari Made in Sintayong. Apalagi saat mereka berdiri di bawah bendera merah di tengah sorakan Jackmania. Ya, Persija kini bukan lagi tim penuh eksperimen. Mereka adalah tim yang belajar dari kekalahan, mengamati peta kekuatan, menyerupai cara Persib, dan bersiap melangkahi tim manapun yang berdiri di antara mereka dan gelar juara. Dan kini semua mata tertuju pada satu hal, Persib Bandung. Di saat Persib membidik hat-trick juara, semua tim lain justru menjadikan mengalahkan Persib sebagai target utama mereka. Karena di titik tertinggi hanya ada satu raja, dan semua pasukan di Liga 1 kini sedang berbaris, menyusun siasat, menyusun serangan untuk menjatuhkan sang raja biru. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar tim kuat, ini adalah Persib. Tim yang tak dibangun dari sekadar pemain-pemain hebat, tapi dari cinta, air mata, dan dari rasa yang tak bisa diukur dengan statistik. Memang mereka bisa mencuri pemain Persib, mereka bisa merebut strategi Persib, tapi mereka tak akan pernah bisa mencuri cinta dan loyalitas mereka yang mencintai Persib, yakni para bobotoh. Karena ketika peluit panjang dibunyikan dan bola terakhir dihentikan, Persib akan tetap menjadi rumah bagi mereka yang tak pernah berhenti percaya bahwa biru bukan sekadar warna, tapi biru adalah jiwa.
Sebagai penutup, jika kebersihan adalah sebagian dari iman, maka Persib adalah sebagian dari cinta dan perasaan. Cinta yang tak pernah pudar, serta perasaan yang tak bisa dibeli. Dan itulah yang membuat Persib itu berbeda dari tim kebanyakan.